ayam sudah divaksin tapi tetap hasilnya banyak yang mati. Terus sudah mencoba pakai jamu-jamuan tapi hasilnya sama, masih saja banyak ayam yang sakit dan mati. Dulu kami juga pernah mengalami hal serupa dan ternyata solusinya kita harus Selamat pagi, selamat datang di channel Peternak Inovatif. Channel yang membahas seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Kali ini kita akan sharing berbagi pengalaman terkait dengan banyaknya keluhan dari teman-teman yang mengatakan dia itu sudah pakai metode vaksin, tapi ayamnya tetap banyak yang sakit dan banyak yang mati. Kemudian dia juga sudah memakai coba metode jamu-jamuan herbal, tapi hasilnya sama. Pada kenyataannya ayam tetap banyak yang sakit dan mati. Jadi begini teman-teman, ternak ayam kampung itu tidak semata-mata hanya divaksin lalu ayamnya sehat kebal penyakit. Terus bukan juga pakai jamu-jamuan lalu ayamnya pasti sehat. Selain vaksin dan jamu-jamuan, masih ada yang namanya setting kandang, sirkulasi udaranya, alas kandangnya, kemudian perawatannya, pemberian pakannya, dan masih banyak lagi. Makanya di video-video sebelumnya kami sering katakan, pertama semua kembali kepada niat. Kalau niat kita itu termotivasi dari keuntungan yang besar, biasanya akan sulit teman-teman. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk nantinya melakukan sesuatu yang tidak patut. Sebagai contoh, masalah pakan. Contoh sederhananya, karena ingin menekan biaya pakan, akhirnya memberikan pakan alternatif yang harganya murah, tanpa memperhatikan nutrisinya. Walaupun ayam sudah divaksin, sudah pakai jamu-jamuan, kalau nutrisinya tidak terpenuhi, ya yang terjadi busung lapar. Kalau sudah busung lapar, kurus, nyilet, lama-lama akan sakit dan mati. Nah, kalau ayam sudah mati, yang ada bukannya untung, tapi malah buntung, malah rugi. Lalu yang kedua, bisa jadi karena faktor kurangnya memahami kondisi ternak. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh ayam-ayam kita. Misal kita menemui ada ayam yang sakit dan akhirnya mati. Hal ini sebenarnya tidak akan terjadi kalau kita benar-benar paham apa yang dibutuhkan oleh ayam. Pertama, kondisi kandang. Kalau kandangnya tidak nyaman, itu kan ayamnya kelihatan. Biasanya ayam akan mudah stres. Terus produksi telurnya menurun. Hari ini nelur, besoknya libur. Nafsu makan ayam turun, pertumbuhan ayam untuk pembesaran juga biasanya tidak maksimal dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, bagi yang baru menemukan channel ini silahkan subrek channel Peternak Inovatif, like video ini, komen, kemudian jangan lupa untuk melihat kolom deskripsi. Oke, balik ke pembahasan. Jika teman-teman sudah menerapkan sistem vaksin, terus sudah pakai jamu-jamuan, tetapi hasilnya kok masih banyak ayam yang sakit dan mati, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah pahami dulu. Seperti yang kami bilang tadi, pahami dulu apa yang dibutuhkan oleh ayam. Karena ayam kalau sudah bermasalah itu akan kelihatan dari perilakunya. Dari gelagatnya itu sudah kelihatan. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, yaitu kelembapan. Karena ayam itu paling sensitif sekali dengan kandang yang lembab, kandang yang basah, kandang yang kotor. Kalau kondisi kelembapan di kandang ayam terlalu tinggi, maka hampir bisa dipastikan ayam-ayamnya akan banyak yang bermasalah. Lalu yang ketiga, kita harus paham kapan datangnya siklus penyakit ayam. Dalam setahun biasanya akan ada itu 2 kali siklus. Jadi sebelum siklus penyakit itu datang, kita harus antisipasi terlebih dahulu. Kita lakukan pencegahan. Makanya kami sering katakan metode herbal jamu-jamuan itu sebenarnya bukan pengobatan. Walaupun ramuan herbal itu sebenarnya juga bisa digunakan untuk mengobati ayam. Tetapi menurut kami jamu-jamuan herbal ini lebih cocok dipakai untuk pencegahan. Kita gunakan jamu-jamuan untuk meningkatkan ketahanan tubuh ayam terhadap penyakit.
Kenapa kok lebih fokus ke pencegahan? Karena ayam itu kalau sudah sakit, kemungkinan untuk sembuh itu 50-50. Jadi ya mending dicegah. Intinya pahami siklus datangnya penyakit, kemudian dalam setahun biasanya kan ada 2 kali, itu kapan saja. Kita akan bahas lagi di lain waktu. Sekarang kita lanjut ke masalah pakan. Pakan ayam jangan sembarangan teman-teman, karena kalau nutrisinya tidak cukup, yang ada nanti ayam pasti kurus. Yang ada bobotnya bukannya naik, tapi malah turun. Dan ujung-ujungnya ayam malah sakit, bahkan mati. Berbeda kalau ayamnya diumbar bebas, mereka bisa mencari pakan tambahan, bisa cari di alam, memenuhi kebutuhan nutrisinya, tetapi resikonya nanti bisa mengganggu tetangga. Kemudian takaran pakan, usahakan takaran pakan itu pas, sesuai dengan jatah pakan ayam. Jangan kurang dan jangan lebih, karena kalau kurang ayam akan kurus, kekurangan gizi akhirnya sakit. Kalau kelebihan pakan, nanti pakannya tersisa, itu juga berpotensi ayam terkena penyakit. Lalu jenis pakannya, usahakan ayam usia 0 sampai 1 bulan, itu mending pakai pakan full pur pabrikan saja. Tidak perlu dicampur macam-macam. Nanti setelah 1 bulan ke atas, barulah bisa dicampur dengan jagung giling, dicampur dedak bekatul, ataupun pakan-pakan alternatif yang lainnya. Ternak ayam kampung ini banyak yang harus diperhatikan teman-teman. Jadi bukan hanya vaksin dan jamu-jamuan, terus ayamnya langsung sehat semua. Tetap perhatikan juga setting kandangnya, lakukan penyemprotan disinfektan, terus sanitasi kandang, itu ya, jaga kelembapan kandangnya, perhatikan nutrisi pakannya, takaran pakannya, dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan. Jadi jangan lupa like video ini, komen, share, dan lihat kolom deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.